Saya percaya modal utama untuk kita masuk tahun 2010 bukan berapa rajin kita berdoa, berapa jam kita berdoa, berapa banyak kita baca Alkitab. Tidak. Modal utama kita di dalam hidup ini adalah bagaimana kita mengakui Dia itu tetap Tuhan yang luar biasa, yang janji dan firman-Nya tidak pernah berubah dalam hidup ini, yang firman-Nya ditakuti oleh si iblis. Katakan amin. Yang firman-Nya tidak pernah gagal dan janji nggak pernah batal. Mari kita buka Keluaran pasal 3. Keluaran 3 ayat pertama saya akan baca, saudara perhatikan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro, mertuanya imam di Midian. Saya berhenti sampai kata ini. Adapun Musa, ia biasa. Coba keluarkan kata biasa ini dengan kalimat lain. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro. Apa itu kata biasa? Sering, selalu, pengalaman, sehari-hari, yang lain. Tekun, apalagi saya mau tunggu satu kata. Ada satu kata ini yang kita mau pelajari. Biasanya. Saudara setuju kata rutin? Nah, ini kita mau lihat. Saudara, rutinitas itu tidak baik. Amin kan? Kenapa rutinitas tidak baik? Bosan. Iya, mengulang terus, apalagi jenuh, apalagi. Nah, saudara, memasuki tahun ini, tahun yang baru ini, saudara dan saya tidak boleh mengerjakan yang rutinitas. Kenapa tidak boleh? Maaf ya, saudara jangan singgung. Yang sudah terbiasa bertahun-tahun, pokoknya pagi bangun, ngopi, sikat gigi, mandi, cedak buka toko dulu, cedak semua buka toko, atau duduk aja dari pagi sampai sore di sini. Maaf. Itu rutinitas. Yang sudah terbiasa dari pagi, pokoknya bangun sisiran dulu atau mandi dulu apa, terus jalan ke pasar sana misalnya begitu. Pokoknya rutinitas. Ingat, tahun ini mintalah kepada Roh Kudus sesuatu yang tidak biasanya. Artinya apa? Siaplah menghadapi banyak perubahan dalam hidup ini. Saudara, sesuatu yang tidak berubah itu namanya statis. Betul? Sesuatu yang tidak berubah itu pasti membosankan. Nah, bagaimana sebuah rutinitas yang itu merupakan tanggung jawab saudara, tapi bisa diubah menjadi tidak rutinitas? Caranya gampang. Caranya adalah menghadapi domba yang Musa alami. Ya, ini penting. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba. Domba, mereka itu binatang yang sudah punya rutinitas. Buat Musa, mengembalakan mereka nggak perlu skill, nggak perlu keahlian. Betul? Itu sudah rutin. Kita nggak usah baca semuanya, pasti kita. Di Keluaran 3, Musa mengalami apa? Mengalami perjumpaan dengan Yahweh, dengan Bapa di surga, lewat belukar yang berapi. Nah, rutinitasnya diganti. Musa dipercaya ada proyek baru dari surga. Buat Bapa di surga sudah cukup 80 semester loh, saudara, kuliah itu. Itu S berapa saya nggak tahu. Kenapa 80 semester? Kan 40 tahun dia mengembalakan. Bayangkan 40 tahun. Pagi bangun, dia beres-beres dulu, buka kandang, giring kambing domba. Itu 40 tahun, bayangkan. Istilahnya itu kerja sambil merem pun jadi. Karena sudah terbiasa, sudah rutin. Tiba-tiba surga membalik. Dia harus ketemu Firaun. Dia harus berkata kepada Firaun, lepaskan umat itu.
Nah, ini yang saya temukan. Rutinitas saudara yang bekerja, ya baik itu toko sendiri atau saudara kerja ikut orang, perusahaan sendiri, satu ini yang berubah. Ternyata kalau saudara tetap di rutinitas saudara, kan itu tanggung jawab saudara, tidak apa-apa. Tapi cari orang yang saudara bisa gembalakan dalam hidup. Artinya apa? Di luar jam-jam sibuk saudara, cari waktu untuk ngurus orang dalam hidup. Cari waktu. Entah bagaimana caranya. Seperti Musa, rutinitasnya diganti dengan ngurus orang. Ngurus kambing domba tidak perlu apa-apa, sudah rutin. Kambing domba tidak pernah bisa jalan sendiri ke arah mana dia nggak tahu. Jadi Musa sudah rutin dengan kambing domba. Cari orang. Kalau bisa 1 minggu 1 orang saudara temui, tiap hari saudara bimbing orang itu, saudara nasihati orang itu, saudara doakan orang itu. Misalnya, itu sudah membuat rutinitas kita berubah. Kita nggak akan jadi kebiasaan lagi. Berikan waktu kita untuk menemukan seorang atau 2 orang dalam hidup. Bisa anak kecil, bisa orang tua, bisa tetangga, bisa siapa saja. Saya tidak tahu. Yang Roh Kudus akan tunjukkan kepada saudara. Memang ngurus kambing lebih gampang daripada ngurus orang. Lepasin di rumput, dia makan sendiri, saudara. Nah, tapi ngurus orang itu perlu hal yang khusus dalam hidup ini. Dan inilah yang Tuhan rindukan atas kehidupan kita. Dalam diskusi Tuhan dengan Musa di Keluaran 3 ini, saudara, sangat luar biasa. Perjumpaan Tuhan dengan Musa, Musa dengan Tuhan, merubah seluruh konsep hidup Musa. Maka itu di awal tahun ini sangat perlu rutinitas kita ganti. Katakan amin. Yaitu mengalami jumpa dengan Bapa di surga. Lalu dia tunjukkan hal-hal yang baru dalam kehidupan ini. Saudara, setiap pagi kalau kita bangun, nantikan dan harapkan hal-hal yang baru dalam hidup ini. Katakan amin. Nantikan tiap hari waktu kita bangun. Karena kita percaya Bapa di surga pasti menyediakan hal-hal yang luar biasa tiap hari dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Setiap hari itu baru kata. Ayo kita baca ayat 2. Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana. Garis bawahi kata menyimpang. Memang dalam hidup sehari-hari ada belokan yang kita perlu belok. Tapi perhatikan kata menyimpang di sini. Berarti jelas dari hari ke hari rute perjalanan Musa nggak pernah berubah. Betul nggak? Ya itu terus. Dan hari itu dia harus nyimpang. Dia harus belok. Bapa di surga menarik perhatian Musa, membuat belukar itu menyala tapi nggak terbakar. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, saudara, Bapa di surga perlu mencuri perhatian kita untuk ke yang lain. Kalau kita sudah terlalu rutin mengerjakan sesuatu yang sama terus bertahun-tahun, izinkan Bapa di surga mengambil perhatian kita ke arah yang lain. Dan jangan kita menolak. Artinya apa? Saudara mengharapkan di tahun 2010 ada perkara-perkara baru yang kita belum pernah tahu dia kerjakan? Harus. Kalau tidak, kembali rutin lagi kehidupan kita. Nanti sama terus, gak ada yang baru. Ingat saudara, secara filosofi dan psikologi, perubahan itu harganya mahal sekali. Ya, perhatikan, perubahan itu harganya mahal sekali. Kalau kita nggak mau berubah, berarti kita nggak mau yang mahal. Itu orang yang pelit. Contohnya, jangan marah, saya cuma ngomong ini. Beli HP 10 tahun lalu nggak ganti-ganti, kuno betul itu.
Ngerti maksudnya? Tapi karena pelit nggak mau